Permatasari dengan NIM 0377, kelas A4 Prodi PGMI. Saya di sini akan menjelaskan desain media pembelajaran IPA MI kelas 6. Selamat mempelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan, salah satunya yaitu ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik, yaitu berdarah dingin, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parapletik yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang, termasuk lamprey, dan ikan hang, ikan bertulang rawan, spesies termasuk hiu dan pari, dan sisanya tergolong ikan bertulang keras. Ikan memiliki bermacam ukuran, mulai dari paus hiu yang berukuran 14 meter hingga yang hanya berukuran 7 mm. Ada beberapa hewan air yang sering dianggap sebagai ikan seperti paus, ikan cumi, dan ikan duyung, dan sebenarnya tidak tergolong sebagai ikan. Selanjutnya, jenis dan tipe bentuk ikan. Berbagai macam ikan memiliki bentuk dan ukuran tertentu yang berbeda satu sama lain. Bentuk tubuh ikan beradaptasi dengan cara tingkah laku dan kebiasaan hidup di dalam habitat ikan tersebut. Ikan yang hidup di daerah dasar perairan mempunyai bentuk perut datar dan punggung menggelembung. Sedangkan untuk ikan-ikan pelagis mempunyai bentuk bagian tubuh yang menggelembung pada bagian perut maupun punggung. Macam bentuk tubuh ikan secara umum adalah bentuk pipih. Bentuk pipih dibagi menjadi dua tipe. Pertama, pipih lateral. Bentuk ikan pipih lateral menandakan ikan memiliki sifat bergerak lambat dan santai, tetapi dapat bergerak cepat saat terdapat ancaman bahaya. Kedua, pipih dorsaventral. Bentuk ikan pipih dorsaventral memiliki sifat ikan yang suka hidup di dasar perairan. Yang kedua, bentuk ikan torpedo. Bentuk torpedo pada ikan terlihat pada badan yang terlihat ramping, bentuk seperti senjata torpedo. Ikan ini cenderung berenang cepat dengan badan elips. Yang ketiga, bentuk paruh. Yang keempat, bentuk tubuh membulat. Yang kelima, bentuk pita dan kombinasi. Yang keenam, bentuk tubuh memanjang. Manfaat-manfaat ikan sebagai berikut. Salah satunya, manfaat ikan adalah mencegah penyakit jantung. Ikan laut memiliki protein yang tinggi dan kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Hal ini membuat daging ikan menjadi salah satu sumber protein sehat yang baik untuk kesehatan jantung. Fakta ini juga didukung penelitian yang menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi ikan yang kaya asam lemak omega 3 dapat menurunkan kadar lemak dalam darah. Yang kedua, manfaat ikan juga menjaga fungsi dan kesehatan otak. Ikan laut seperti salmon, sarden, dan ikan teri kaya akan kandungan asam lemak omega 3 yang dibutuhkan anak-anak untuk perkembangan yang pembentukan otaknya. Selanjutnya, manfaat ikan yaitu juga bisa mendukung kesehatan tulang. Vitamin D tidak hanya dibentuk oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari, tapi juga
Bisa Anda dapat dengan mengkonsumsi ikan laut. Ikan laut merupakan salah satu sumber vitamin D dan kalsium yang dapat mendukung kesehatan tulang dan mencegah penyakit tertentu. Manfaat ikan di sini juga baik untuk penderita gangguan tiroid. Ikan laut mengandung mineral yang baik untuk penyakit tiroid, yaitu yodium dan selenium. Yang selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tumbuhan. Salah satunya, saya akan menjelaskan tumbuhan tentang bunga. Tumbuhan adalah organisme eukarito. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme yang tergolong ke dalam kerajaan pelantai. Di dalamnya terdiri atas beberapa clade, yakni tanaman berbunga atau tumbuhan berbiji atau tumbuhan terbuka, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tanaman hijau memiliki dinding sel yang kokoh mengandung selulosa. Tanaman hijau termasuk dalam kategori mampu memproduksi makanan sendiri. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof, yakni memproduksi energi sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari melalui proses yang disebut fotosintesisnya, yaitu bunga. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Bunga yang muncul secara bersama-sama disebut sebagai bunga majemuk. Pada beberapa spesies, bunga majemuk dianggap awam sebagai bunga tunggal, misalnya pada anthurium dan bunga matahari. Bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih